Haleluya, puji Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah kesempatan untuk kita boleh datang kembali kepada Tuhan. Kita bersama-sama, kita beribadah, kita memuji Tuhan. Dan saatnya kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari saya akan mengajak kita membuka Alkitab di dalam kitab Mazmur. Mazmur 125. Mazmur 125 kita akan membaca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-125 ayat 1 dan ayatnya yang kedua kita akan membaca bersama-sama. Kalau sudah menemukan, mari saya undang kita berdiri sekali lagi. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita akan membaca dua ayat dari Mazmur 125 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dua ayat kita baca bersama-sama. Sudah menemukan? Ya, hitungan yang ketiga dari saya kita baca bersama-sama. Mulai dari nyanyian ziarah. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung. Di sini dikatakan seperti gunung Sion. Ya. Kita belum pernah melihat seperti apa gunung Sion, ya. Tapi kalau saudara kita yang ada di Lampung, kita tahu gunung Rajabasa. Kalau kita mau ke menyeberang ke Bakau itu kan, sebelah kanan itu ada gunung yang tinggi, itulah gunung Rajabasa, ya. Gunung yang ada di Lampung, ya. Itu gunung tertinggi yang ada di Lampung, ya, saudara-saudara. Seperti gunung Sion yang tetap untuk selama-lamanya, gunung Sion yang tidak goyang. Judul firman Tuhan adalah yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan. Ada apa dengan orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama dikatakan tidak akan goyang. Ya, tidak goyang. Ya. Tidak goyang itu menunjukkan kokoh, kuat, tetap. Kalau saudara ingin tidak goyang, saudara ingin kokoh, saudara ingin kuat, percayalah kepada Tuhan. Jangan mempercayai kekuatanmu, jangan percaya dengan kepintaranmu, dan jangan mempercayai harta bendamu. Itu cuma sementara. Dan itu justru bisa membuat kita goyah. Berapa banyak orang karena harta dia goyah imannya? Berapa banyak orang yang karena pintar
imannya goyah, dan lain-lain sebagainya, ya. Hanya percaya kepada Tuhan yang membuat kita tetap kokoh, kuat, dan tidak goyah. Saudara, kalau bikin rumah, pastilah harapan kita rumah itu kokoh, ya. Rumah itu kuat, kalau bisa tahan gempa, tahan goncangan, tahan bantingan, bahkan tahan dengan yang namanya angin badai. Kita kalau bikin rumah hari ini di sini, 3 hari kemudian kok sudah sebelah sana, saudara-saudara ya. Kalau daerahnya rata mungkin nggak masalah, pindah-pindah dikit nggak masalah. Ya kalau di gunung, saudara, ya kita buat di sini lalu berpindah, ya dekat jurang. Siapa yang pingin tinggal ya di tempat yang jurang? Tapi saudara, saya melihat di YouTube orang-orang yang di daerah Cina, ya, yang tinggal di gunung-gunung itu, saudara, rumahnya tuh sebelahnya tuh sudah jurang, ya. Saudara kalau buka YouTube ya, lihat-lihat rumah-rumah orang-orang China, ya, dan rumah itu memang orang-orang yang tidak mampu, ya. Kalau dilihat rumah sederhana kecil, ya, dia nggak punya tanah, dia bikin rumah ya adanya tempat yang tidak ada yang memiliki, dan itu cuma pinggir-pinggir jurang. Sudah buka jendela itu sudah jurang, saudara-saudara. Yang khawatirnya kalau malam melindur, ya, jalan tak tahu jalan, nyemplung jurang, mati, saudara-saudara. Kamu melihat jurangnya puluhan bahkan mungkin ratusan meter, saudara-saudara. Itu gunung batu, saudara-saudara. Ya mungkin karena terpaksa, ya, tidak punya tempat, akhirnya bikinlah rumah-rumah seperti itu, ya. Di Jakarta juga kan demikian, nggak punya tempat, ya, ada tanah yang agak longgar di pinggir rel kereta, ya, saudara-saudara. Karena memang di mana-mana tanah mahal Jakarta, ya, 1 meter persegi tanah Jakarta udah berapa juta itu, saudara, ya, 10 juta apa lebih, ya. 1 meter persegi itu sudah 10 juta apa 15 juta, ya, saudara, itu yang di kota-kota. Dan bisa beli tanah, akhirnya saudara bikinlah rumah rel-rel kereta, ya, makanya sering kena gusur, ya, saudara-saudara, sering dirazia. Kita tidak berharap seperti itu. Kita kepingin punya tempat yang baik, lalu membuat rumah, dan rumah itu kokoh, kuat, goyah. Ketika ada gempa, ya, tahan gempa. Ketika ada angin badai, yang kuat. Makanya di dalam Injil Lukas, coba kita lihat Lukas pasalnya yang ke-6. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-48. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 47 dan ayat 48 dikatakan begini: Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan umpamakan seperti orang yang membangun rumah. Dia menggali tanah, ya, buat pondasi, lalu mendirikan rumah di atas pondasi, yaitu batu. Ketika ada banjir dan ketika ada hujan angin, dikatakan rumah itu tetap kokoh.
ada Tuhan itu akan kokoh saat kita menghadapi badai dalam kehidupan kita di dunia ini, ya. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan badai ekonomi, ya. Secara ekonomi kita seringkali susah, kita kekurangan, sulit menghadapi badai pekerjaan, ya. Sekian lama bekerja, tidak menemukan pekerjaan yang bagus, yang mantap, yang bisa mensejahterakan keluarga kita. Atau kita diperhadapkan dengan badai persoalan yang lain. Setiap orang di dalam dunia ini pastilah menghadapi yang namanya masalah. Masalah itu diibaratkan seperti badai. Kalau kita tidak punya pegangan, kita bisa hanyut. Kita bisa terbawa, ya, dengan arus masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan berapa banyak orang, saudara-saudara, karena tidak memiliki pegangan yang kuat, akhirnya ketika diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, orang seringkali bertindak negatif. Contoh ketika diperhadapkan dengan masalah ekonomi atau keuangan, ya, kalau tidak percaya sama Tuhan, apa yang dilakukan? Mencuri, ya. Perut sudah membutuhkan, sementara tidak ada uang untuk bisa membeli beras. Akhirnya apa, saudara? Ya, mulai lirik kiri, lirik kanan, lihat depan, lihat belakang. Apa yang bisa saya ambil? Apa yang bisa saya curi? Kenapa demikian? Karena tidak punya pegangan hidup, yaitu tidak punya pengharapan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan itu akan selalu ada jalan. Bukan berarti kalau kita percaya Tuhan kita bebas dari masalah. Kalau kita mempercayai Tuhan, tidak akan pernah menemukan yang namanya kesulitan. Tidak, tetap kesulitan itu tetap ada. Namanya kita manusia hidup di dunia sama. Masalah itu tidak pernah memandang, oh ini orang percaya Tuhan, oh itu tidak percaya Tuhan. Sikap yang tidak percaya Tuhan, lalu yang percaya Tuhan kita lewati saja. Enggak. Masalah itu tidak pandang bulu. Mau orang percaya tidak percaya, dia datang. Masalahnya kita punya pegangan apa tidak. Kalau kita punya pegangan, yaitu iman percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Kita tidak akan mencuri, kita tidak akan menipu, karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Dan memang Tuhan punya banyak cara dan punya banyak jalan untuk menolong kita semua. Makanya Tuhan selalu mengajak, percayalah kepadaku. Dan orang-orang yang mempercayai Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Orang kalau percaya Tuhan, ketika diperhadapkan dengan masalah, ya, dia akan lari kepada Tuhan. Dia sujud, dia berdoa, minta supaya Tuhan yang menolong. Saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Dan Tuhan bisa melakukan apa saja, bahkan kadang-kadang di luar apa yang bisa kita pikirkan. Ya, di luar, ya, pikir manusia, Tuhan bisa melakukan. Makanya firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semua Tuhan sediakan.
Kadang-kadang kita sampai terheran-heran, Tuhan luar biasa. Tidak terpikir oleh kita, tapi Tuhan lakukan itu. Ya. Bagi Tuhan melakukan apa saja mudah begitu. Ya. Burung gagak saja kita tahu, burung gagak itu yang burung yang rakus. Burung yang terkenal kalau di luar negeri ini, saudara, burung gagak itu terkenal suka mencuri, ya, masuk rumah orang dia mencuri apa yang bisa dicuri dalam rumah orang. Kalau kita lengah naruh sesuatu, burung gagak itu, ya, ambil, curi, pergi. Tapi saudara, di dalam Alkitab banyak diceritakan Tuhan pakai burung gagak, ya, termasuk saat Tuhan pelihara Elia saat menghadapi kelaparan di tepi sungai Kerit. Pagi dan petang Tuhan kirim burung gagak untuk membawa daging buat Elia. Loh, burung gagak loh. Dan banyak saudara-saudara kesaksian orang-orang yang katakan, wah, orang itu paling, orang itu medit, ya, bahasa Inggrisnya ya, medit. Tapi luar biasa, hari ini silitnya bolong. Biasanya buntu, ya, sulit tuh kalau sudah genggam gini udah, jangan berharap, ya, kalau dia bisa membuka tangan. Wah, kalau sudah digenggam itu sulit. Tapi luar biasa kali ini dia tuh bermurah hati. Kenapa demikian? Karena tuh Tuhan. Kalau Tuhan tidak gerakkan orang itu, mustahil bin mustajab. Itulah Tuhan kita. Dia bisa melakukan apa saja yang di luar apa yang kita pikirkan. Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak kerugian. Orang yang selalu mempercayai Tuhan akan membuat Tuhan selalu berdiri di sebelah kanan kita. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita karena Dia ada di sebelah kanan kita. Saudara lihat seorang anak ketika bapaknya ada di sebelahnya, dia pede, dia percaya diri. Kenapa? Dia tahu bapaknya di sebelahnya. Demikian dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia akan senantiasa kuat, dia tidak akan goyah, karena dia tahu Bapa kita di surga ada bersama-sama dengan kita saat menghadapi kesukaran, saat menghadapi badai, saat menghadapi persoalan. Kita tidak akan goyah. Berapa banyak orang saat diperhadapkan dengan badai hidup tenggelam. Berapa banyak orang saat diperhadapkan dengan masalah hilang. Karena mereka tidak punya tempat untuk mempercayai. Kita punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita semua harus tahu bahwa sebagai manusia hidup di dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan banyak persoalan, banyak masalah.
Kalau kita tidak punya tempat untuk berpegang, celaka, hancur, kita binasa. Tapi kalau ada tempat untuk kita bisa berpegang, kita bisa selamat. Saudara lihat orang-orang yang mengalami kecelakaan di laut. Kebanyakan yang selamat kalau apa? Dia menemukan pegangan, ya, entah kayu bekas pecahan kapal atau barang-barang yang kapal yang mengapung, dia berpegang, selamat dia. Asal jangan makan ikan hiu ya, kalau makan hiu ya udah nggak ada harapan, saudara. Maksudnya kalau ada pegangan, ya mau capek ya, namanya orang berenang kan capek, saudara. Tapi kalau punya pegangan, wah, selamat. Demikian dengan kita. Karena kita punya tempat untuk berpegang saat menghadapi persoalan, kita selamat. Dalam Kisah pasalnya yang kedua ayat 25, Kisah Rasul pasalnya yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 25. Kisah pasal 2 ayat 25 dikatakan, sebab Daud berkata tentang dia, yaitu Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara, lihat riwayat hidup daripada Raja Daud. Daud menjalani kehidupan yang tidak mudah. Saat dia masih sebagai seorang penggembala kambing domba, sebagai seorang prajurit, dan sebagai seorang raja. Alkitab menulis riwayat hidup Daud, dan kita membaca bagaimana Daud bisa merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan. Dari seorang penggembala, dia sebagai penggembala yang masih kecil harus berhadapan dengan binatang-binatang buas. Bagaimana Daud berkata dia harus berhadapan dengan singa dan beruang. Kita tahu kedua binatang ini binatang yang ganas. Tapi Daud, dia bisa menaklukkan binatang-binatang ini. Bukan karena kehebatannya dia, karena Tuhan. Siapa yang bisa merobek-robek mulut singa? Baru melihat saja udah, kita baru mau pegang kumisnya aja udah cakar kita, belum taringnya, saudara. Kok Daud bisa melepaskan kambing domba yang diterkam singa, dikejar, ya, dilepaskan, luar biasa. Apalagi beruang. Beruang itu yang ditakuti cakar, karena cakarnya, saudara, dilengkapi dengan kuku yang lebih panjang daripada singa. Belum lagi terkamannya. Wah, saudara-saudara, berapa banyak orang mati karena beruang, berapa banyak orang mati karena singa. Tapi Daud, dia bisa lepas semuanya. Bahkan saat menghadapi Goliat, saudara, mungkin begini, saudara, tingginya. Tapi karena Daud, dia percaya kepada Tuhan, diperhadapkan dengan singa, diperhadapkan dengan beruang, diperhadapkan dengan Goliat yang luar biasa gagah perkasa, Daud tidak takut, bahkan bisa mengalahkan ketiganya. Semua karena Tuhan.
Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, pastilah Tuhan akan beri kita jalan untuk mengatasi setiap persoalan, setiap masalah yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20. 2 Tawarik pasal 20 ayat 20. 2 Tawarik 20 ayat 20 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun ke Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara, waktu itu orang Israel sedang menghadapi peperangan. Kalau saudara baca di pasal 20 ini judulnya kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintah Yosafat, ya, yang menjadi raja pada waktu itu adalah Raja Yosafat. Ketika bangsa Amon dan bangsa Moab datang untuk berperang melawan orang Israel, Yosafat berkata di ayat yang ke-20 ini, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Kita tahu Yosafat, dia adalah raja yang takut akan Tuhan, sama seperti Raja Daud. Orang Israel diperintah oleh 2 jenis raja. Raja yang takut Tuhan dan raja yang tidak takut Tuhan. Saudara lihat perbedaan raja yang takut sama Tuhan dengan raja yang tidak takut. Raja yang takut dengan Tuhan, saudara melihat kehidupan orang Israel aman, tentram, dan makmur. Sementara ketika mereka diperintah, dipimpin oleh raja yang tidak takut kepada Tuhan, orang Israel menderita, mereka tidak merasa tentram. Karena itu Yosafat berkata, percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan teguh. Masalah persoalan yang dihadapi dalam kehidupan kita setiap hari, saudara. Kalau iman kita tidak teguh, bisa menggoncangkan kehidupan kita, bisa menggoncangkan keluarga, rumah tangga kita. Oleh karena itu, pentingnya kita percaya kepada Tuhan. Percaya dalam arti kita serahkan segenap hidup, baik hidup kita secara pribadi, keluarga, rumah tangga, juga usaha pekerjaan kita, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Tuhan campur tangan, maka pastilah Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Percaya Tuhan bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita tidak pernah mengalami kesusahan. Oh, tetap. Hanya saja saat kita susah, Tuhan akan datang untuk menolong kita. Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai 8 dikatakan begini. Amsal 3
Pasal-pasalnya yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, mau tulang-tulang kita segar, sehat? Jangan mempercayai kekuatan kita. Jangan mempercayai kehebatan dan kepintaran kita. Tetapi kita percaya kepada Tuhan. Seringkali karena kita terlalu pintar, kita meragukan firman Tuhan. Berapa banyak orang pintar tapi tidak percaya Tuhan. Dianggap apa itu Alkitab? Banyak orang-orang pintar tidak mempercayai firman Tuhan, bahkan tidak mempercayai adanya Tuhan. Padahal mereka pintar. Harusnya orang pintar dia bangga, saya pintar karena Tuhan. Tapi sayang, kepintaran mereka justru menyesatkan. Ya, saking pintarnya, ya. Lalu ada orang berpikir, ini, ya, karena tidak percaya firman Tuhan bahwa manusia, ya contohnya manusia. Alkitab mencatat, kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian pasal 1, ya, riwayat penciptaan itu, manusia diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Tapi ada orang saking pintarnya, bukan, dia bilang bukan, manusia bukan dari debu tanah. Manusia itu dari ikan, dulu ikan, ya, berenang di air, di laut, kemudian dia berevolusi dari ikan, kemudian menjadi apa lagi? Lalu dia hidup di darat, ya. Lalu dia mulai berjalan dengan 4 kaki, ya, monyet maksudnya. Dari 4 kaki berjalan 2 kaki, lalu ya seperti sekarang. Mana ada? Kalau evolusi, harusnya evolusi terus berjalan dan evolusi terus berlaku. Harusnya kebun binatang terus mencetak manusia-manusia yang baru, ya kan? Yang baru terbentuk, wah, manusia lagi, wah, jadi manusia lagi. Masa evolusi cuma sekali terjadi? Yang namanya evolusi kan perkembangan. Perkembangan itu harusnya terus. Itulah manusia saking pinternya. Lalu menganggap kita ini dari keturunan yang binatang, dari monyet. Karena orang pintar itu memang kayak monyet, ya, dia berjabut, berewokan, badannya berbulu. Dia pikir, nenek moyang saya pasti berbulu kayak saya. Ya kan, kadang-kadang orang-orang barat itu kan berbulu, ya, menganggap dirinya keturunan itu, saudara. Alkitab sudah menulis Tuhan menciptakan kita itu dari debu tanah, dibentuk kayak boneka manusia, lalu diberi napas hidup, lalu menjadi manusia yang hidup. Lah kok dari binatang? Itu dari mana pemikiran dia? Itulah kadang-kadang terlalu pintar, ya, sampai akhirnya ya seperti itulah, saudara. Makanya Tuhan bilang jangan bersandar kepada pengertian. Pengertian kita ini, saudara, yang kalau nggak direm itu kebablasan. Apalagi kalau saudara buka YouTube, ya, bekas-bekas Kristen, ya, lalu sekarang menjadi malah, wah, saudara, Alkitab diputar balikan, sampai tidak ngerti apa maksudnya, ngomong apa orang ini, saudara-saudara, ya, pasal dilebih-lebihkan, ya. Markus cuma 28 pasal, lalu dibilang pasal yang ke-36, yang keberapa? Aduh, katanya profesor, doktor. Kok sampai lupa Alkitab tuh berapa pasal dan lain sebagainya.
Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya, itu yang pertama, orang yang mempercayai Tuhan tidak goyah. Yang kedua, ya, kembali ke Mazmur 125. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Yerusalem dikatakan gunung-gunung sekelilingnya, artinya Yerusalem itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya, kalau kita melihat memang peta, ya, kota Yerusalem itu yang ada di Timur Tengah itu kan memang kota gunung, ya. Tidak seperti kalau kita di Indonesia, apalagi di Lampung tuh kebanyakan kalau kota itu rata. Ya. Yerusalem itu banyak dikelilingi oleh gunung-gunung. Sebagaimana Yerusalem dikelilingi oleh gunung-gunung yang kokoh, demikianlah orang yang percaya kepada Tuhan dikelilingi oleh Tuhan. Loh, Tuhan berapa sih kok dikelilingi Tuhan? Berarti banyak dong. Tuhan bisa ada di mana-mana. Dia ada di kiri, dia ada di depan, dia ada di kanan, dia ada di belakang. Kalau begitu Tuhan banyak, dia tetap satu. Tapi dia maha hadir. Ya, dia maha hadir. Beda dengan kita manusia sekarang, kita ada di Karangsari, gak mungkin di waktu yang sama kita ada di Tanjung Karang. Walaupun sama-sama Karang, kita Karangsari, sana Tanjung Karang. Di waktu yang sama kita ada di Karangsari, tapi tidak bisa kita ada di Tanjung Karang, apalagi di Jakarta, di Surabaya, di Manado. Tidak bisa, kita dibatasi oleh waktu dan tempat. Tetapi Tuhan, dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Detik ini dia ada di Karangsari, detik yang sama dia juga ada di Jakarta. Dia juga ada di Amerika. Dia juga ada di surga. Makanya orang bilang, wah Tuhan itu kalau turun ke bumi surga kosong dong. Karena surga kosong makanya iblis merebut kerajaan surga kosong. Itulah pemikiran manusia, menganggap Tuhan itu ya kayak kita manusia. Kalau sudah di Karangsari, maka ya kayak Pak Jokowi, ya, kalau dia datang ke Lampung, kursi presiden di Jakarta kosong dong, bisa diduduki oleh menteri siapapun. Itulah kalau manusia. Tapi Tuhan di waktu yang sama dia ada di mana-mana. Seperti Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung, demikianlah orang yang mempercayai Tuhan dikelilingi oleh Tuhan. Kita yang percaya Tuhan, ada Tuhan yang mengelilingi kita. Loh, kalau Tuhan mengelilingi kita, kenapa kok saya bisa celaka? Karena kalau dikelilingi Tuhan terus tidak celaka. Bisa celaka tapi selalu ditolong Tuhan. Saya ingat dulu, saya ini berapa kali kecelakaan. Dulu ya ada Toyota Rus ini mau naik ke tulang rusuk saya, saudara. Ya, waktu saya dengan Bapak Pendeta Yusak ya mau mengikuti acara doa puasa Maranatha di Metro, ya kami jatuhlah dari motor, jatuhnya kok ke tengah ya, saudara, kok enggak minggir ya. Padahal kita agak di pinggir, tapi jatuhnya ke tengah. Motornya yang malah minggir, saudara-saudara. Dari belakang itulah melaju Toyota Rush. Melewati kakinya Pak Yusa, lalu sampailah di dada saya, tulang rusuk saya. Saudara, sudah tahu ada orang jatuh, ini malah mau digas, saya yang di bawahnya ini,
tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Saudara, saya merasakan dada saya ini mau patah, saudara-saudara, tulang-tulang mau remuk, saudara. Waktu itu lagi gerimis-gerimis, saudara ya. Kalau orang-orang berhamburan saya lihat dari forum datang. Ini tolong. Ya, kepala saya agak masuk, kaki saya agak di luar. Saya mau ditarik dari kaki saya, dipegang kaki saya. Oh jangan. Oh masih hidup katanya. Saudara, masih hidup. Ya. Lalu pelan-pelan saya ditarik, saudara. Ban mobil depan itu pas di bawah sopirnya itu, saudara, ya, itu mau naik ke dada saya. Ketika ditarik, saudara, saya masih bisa bergerak, bahkan marah-marahin sopirnya. Sopirnya apa? Ibu-ibu, saudara-saudara. Aduh, ibu-ibu, dia bawa Toyota. Dia ketakutan. Ibu sudah tahu ada orang mencelakai, ibu ngegas. Enggak. Saya di bawah mendengar dan merasakan ibu ngegas itu. Saya bingung ya, maklum orang bingung ya, takut, tidak sadar ya, ngegas. Mungkin maunya ngerem tapi ngegas, ya itulah orang takut. Terus gimana Pak? Antar saya ke rumah sakit. Ya, balik lagi dia, saudara, ke metro. Duduklah saya di depan, antar Pak Yusak di belakang. Pak Yusak gimana? Iya, kaki saya yang kena, saya dada saya. Sampai di rumah sakit Mardiwaluyo, saudara, mau turun dari mobil sudah tidak bisa gerak saya. Tadinya bisa berjalan, bisa ini. Dibawa mungkin adalah 10 menit, saya sudah tidak bisa bergerak. Tulang rusuk saya ini udah kaku, kalau digerakkan, digoyang, sakitnya luar biasa. Saya udah nggak bisa gerak, tulang saya sakit. Akhirnya diambilin tandu, sama perawat-perawatnya diambil. Ketika saya dinaikkan ke tandu, tulang rusuk saya bunyi kertak. Wah, kaget saya. Waduh, hancur sudah. Tulang itu saya hancur. Saudara, apa yang terjadi? Saya langsung di ronsen, ya, karena perawat juga dengar bunyi kertak. Tapi ketika di ronsen, tidak ada satupun tulang yang patah. Rupanya kertak itu tadinya patah karena Tuhan yang tolong, Tuhan pulihkan. Saya dengar, waduh, kertak. Saudara, di kukunya ini, dada saya ini bunyi kertak. Ya, di ronsen hasilnya nggak ada yang patah, kata ini dokternya itu. Haleluya. Ya, saudara tahu saya di Lindes dibayar berapa? Kasih uang 15.000, suruh pijat saya dengan Pak Yusak. 25.000 suruh pijat saya dengan Pak Yusak itu. Aduh, kalau orang lain itu dapat duit saya, tapi saya cuma dikasih 25.000, ya, karena dia nggak sengaja nabrak saya sih, ya, jatuh duluan, ya. Motornya nggak apa-apa, saudara. Sayanya ini, saudara, ada bekas ban ini yang hitam, dada saya itu menghitam, saudara. Ya. Pak Yusak dikasih 25.000 pijat, ya sudahlah, kata Pak Yusak, pijat ya. Saya panggil tukang urutin saya, saudara. Puji Tuhan, sampai sekarang nggak terasa apa-apa, karena ada malaikat Tuhan, ada Tuhan yang melindungi kita bisa celaka. Ya, Pak Rudi, ya, berapa hari yang lalu jatuh, ya, udah 5 meteran ya. Coba kalau nggak ada Tuhan 5 meter, wah, bisa lebih parah. Itulah seperti Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung, demikianlah kita akan dikelilingi oleh Tuhan. Dia akan menjaga kita saat kita celaka, saat kita bahaya, dan lain sebagainya. Saudara lihat Ayub, ya, Ayub, coba kita lihat Ayub 1 ayat 9 dan ayat 10. Ayub pasalnya yang pertama, ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Ayub 1 ayat 9 dan ayat 10 dikatakan begini. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?
bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara, perhatikan perkataan iblis. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling? Banyak orang Kristen masih cari-cari pagar yang lain. Sudah Tuhan pagar. Saya masih menjumpai ada orang-orang Kristen yang masih cari-cari yang orang hebat lain. Buat apa? Mau memagari rumah saya, memagari keluarga saya. Sudah ada yang memagari. Kalau Tuhan sudah pagar, iblis tidak bisa lewat. Dia harus permisi dulu, cabut Tuhan pagarnya. Kalau Tuhan tidak cabut pagarnya, kita tidak akan apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa, berarti Tuhan cabut pagar kita. Ya, dua hal kalau Tuhan cabut. Kenapa Tuhan cabut pagarnya? Pertama, mungkin ingin menguji kita. Atau yang kedua, mungkin kita ini sudah salah. Dihajar, cabut pagarnya. Ada Tuhan yang memagari kita. Ya. Lalu Kejadian 28 ayat yang ke-15. Saudara bisa baca di rumah. Mazmur 34 ayat 19 sampai 20, ya. Yohanes 17 ayat yang ke-15, ayat terakhir. Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga, supaya kita dilindungi. Tuhan yang berdoa buat kita, bukan kita yang doa buat Tuhan kita. Beda dengan saudara kita, ya. Saudara kita yang masih hidup yang mendoakan. Tapi kita, Tuhan kita, ya, yang mendoakan kita. Lebih hebat mana? Tuhan yang berdoa buat kita atau kita yang doa buat Tuhan? Pasti doa Tuhan lebih hebat. Makanya saudara jangan takut, percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, dalam hidup ini ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang terjadi. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan. Sekarang kita tidak melihat, tapi nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Kita akan memandang wajah Tuhan, dan kita akan menikmati kebaikan Tuhan seumur hidup kita. Amin. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah firman ini boleh memberkati